ثم قال المصنف رحمه الله السيد Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, wa min at-ta'ah, di antara bentuk taatnya seorang istri pada suaminya adalah alla tasuma naflan illa biizni. Seorang istri, ya, seorang istri tidak boleh puasa sunat kecuali dengan izin suami. Jadi para istri nih, para istri kalau ingin puasa, puasanya puasa sunat ya, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib ya tanpa izin mah. Jadi kalau puasanya puasa sunat, seperti puasa Senin Kamis, maka istri harus izin terlebih dahulu pada suaminya. Ya, kenapa? Ya khawatir suaminya nanti ingin bercinta misalkan. Fa in fa'alat duna istidhanihi wa kana hadiran ghaira musafirin kana hadzuha min saumiha ju'aha wa 'atshaha. Apabila ada seorang perempuan melakukan puasa sunat tanpa seizin dari suami dan suami ada di rumahnya, tidak bepergian, tidak perjalanan, ternyata istrinya puasa sunat, puasa Senin Kamis misalkan tanpa izin dari suaminya, maka apa yang terjadi? Kana hadzuha min saumiha ju'aha wa 'atshaha. Yang didapat oleh istri dari pekerjaan puasanya, dari puasanya itu adalah lapar dan haus. Jadi dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun, ya. Dari puasa yang ia sudah lakukan, dia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Wa anta sama. Lebih dari itu, dengan dia puasa tanpa izin suami, dia berdosa. Jadi dia puasa dapatnya dosa, lapar dan haus. Wala yataqabbalallahu minha, dan Allah tidak menerima puasa perempuan yang puasa tanpa izin suami, puasa sunat. Wa li zawjiha al-haqq fi an yufattiraha, dan suaminya itu berhak membatalkan puasa istrinya kalau dia puasa tanpa izin, illam tasta'dzinhu. Jadi istri puasa dari pagi misalkan sampai zuhur, puasanya puasa sunat, ya, tidak ada izin dari suami, maka berhak suami itu membatalkan puasa istrinya, berhak itu. Amma saumul faridah, amma saumul faridati ka Ramadan. Adapun kalau puasanya itu puasa Ramadan, puasa wajib, fala yahtaju ila izni zauj, maka tidak butuh izin suami. Jadi istri yang ingin puasa Ramadan, ya, tidak wajib minta izin pada suami. Akhrajal Baihaqi an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis yang mulia, an la tamna'ahu nafsaha, bahwasanya perempuan itu tidak boleh melarang suami untuk menyentuh dirinya. Itu kan kadang perempuan ada seperti itu. Jadi tidak boleh, ya, tidak boleh perempuan itu menghalangi suaminya untuk menyentuh dia, tidak boleh. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa in kanat ala dhahri qatab, walaupun posisinya sekarang ada di punggung unta, anggaplah di atas kendaraan, ya, di atas kendaraan, suami ingin menyentuh dia, menyentuh istrinya, istri tidak boleh menghalangi dia untuk menyentuhnya, tidak boleh. Ini kata Nabi nih,
hatta wa in kanat ala dhahri qatab. Ya tentunya harus disesuaikan ya. Kalau misalkan di sana ada orang ya tidak boleh karena itu melanggar dari akhlak. Qatab artinya wa huwa lil jamal kasarji lil faras. Arti qatab itu adalah seperti pelana yang ada di punggung kuda. Jadi kalau ada di punggung kuda itu namanya sarjun, kalau ada di punggung unta itu namanya qatab. Kemudian Nabi SAW berkata wa an la tasuma yawman wahida illa biizni. Dan perempuan tidak boleh puasa walaupun satu hari kecuali dengan izin suami. Fa in fa'alat, apabila istri melakukan hal demikian, puasa tanpa izin, athimat wa lam yutaqabbal minha, maka dia telah berdosa dan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Thumma qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa madana bi asrarihi wa bikum amin. Adabul mubasyarah. Berikut adalah akhlak mubasyarah. Mubasyarah ini artinya bercinta ya. Ya bercinta atau jima'. Wa adabul Islam yutlaqu 'ala al-jima'. Biasanya mubasyarah, lafaz mubasyarah ini ketika diucapkan, ketika dilafadzkan, maka yang banyak biasanya yang dimaksud adalah al-jima' atau berhubungan. Al-mubasyarah. Jadi arti gampang dari al-mubasyarah adalah berhubungan atau kita kemas dengan bercinta. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala fi kitabihil karim wa la tubashiruhunna. Kata Allah, wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tidak boleh kalian bercinta dengan istri-istri kalian sedangkan kalian lagi iktikaf di dalam masjid. Jadi di sini ada penyebutan mubasyarah, tubashir. Basyara yubashiru mubasyaratan. Allah menyebutkan lafaz mubasyarah tapi yang diinginkan adalah bercinta. Wal Islamu yahtammu birrahatil jinsiyah. Jadi Islam sangatlah memperhatikan masalah hubungan percintaan ini, percintaan antara suami dan istri. Wa irwa'il gharizah, demi untuk memuaskan hasrat suami dan istri. Jadi Islam sangat mengatur akan hal tersebut. Fil halali tab'an, ya tentunya percintaan itu apabila dilakukan dengan cara yang halal, tentunya seperti itu. Jadi saya tidak berbicara dengan yang haram-haram ya, yang zina itu tidak. Di Islam mengatur bagaimana hubungan percintaan itu halal. Jadi qala al-musannifu walakinnahu ja'ala lidzalika adaban latifa. Jadi Islam itu menjadikan akhlak ya. Di situ ada akhlak ketika bercinta. Wa nasaih thaminah, dan syariat Islam juga memberikan nasihat-nasihat yang sangatlah mahal yang bisa dipraktekkan ketika seseorang itu akan melakukan percintaan. Apa saja nasihat-nasihat dari Islam? Yang pertama, zikrusmillahi. Pertama itu menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala sebelum bercinta. Yaqulu Nabiyul Islam sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana." Apabila, kata Nabi, salah satu dari kalian ketika datang menjumpai istrinya untuk bercinta, melakukan percintaan, lalu sebelum ia melakukan percintaan dengan istrinya, dia membaca doa ini, doa bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Apabila membaca doa ini sebelum melakukan percintaan,
fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik. Lalu setelah ia membaca itu, dia langsung melakukan percintaan, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan. Maka keturunan yang dihasilkan itu lam yadurrahu syaitanu abadan, insya Allah ya, tidak akan pernah diganggu oleh setan selamanya. Itu kan kadang banyak sekali orang sekarang itu yang sedikit-dikit ya, dikit-dikit kena gangguan setan ya. Akhrajahul khamsah, di mana hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Wa qad takunu syahwatu arimah. Nah, bagaimana kalau misalkan syahwatnya lagi panas-panasnya, misalkan lagi kuat-kuatnya, kadang orang itu lupa. Gimana? Walakin hadza la yamna'u min at-tasmiyah. Ya, itu tidak mencegah akan bismillahirrahmanirrahim, karena itu bisa diucapkan di dalam hati gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Tsumma qala al-musannifu, yang kedua di antara nasihat syariat Islam yang diberikan untuk pasangan suami istri, apa yang harus dilakukan ketika bercinta. Yang pertama tadi baca bismillah ya, ketika sebelum melakukan percintaan itu membaca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannib syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Kemudian nasihat yang kedua, harus menutupi dirinya ya, menutupi tubuhnya ya, pakai selimut lah gitu, bercintanya pakai selimut, tutupilah, jangan telanjang. Ba'dul azwaj la yahlu lahul gima illa wa imra'atuhu 'ariyatul jasad. Nih kata beliau, ada nih sebagian para suami yang seakan-akan kalau melakukan percintaan itu rasanya tidak enak kecuali kalau istrinya dalam keadaan telanjang bulat. Seakan-akan. Ini ada orang-orang seperti ini kata beliau. Wa huwa ya'taqidu anna dzalika jaizun lahu. Dan dia mungkin menduga, bahkan yakin bahwasanya tindakan demikian itu boleh. Wa naqulu lahu, kami akan mengomentari, akan berkata pada nih orang-orang yang seperti ini, dzalika sahih, ya benar, ya, memang itu betul. Walakinna nuhibbu an nahmisa fi udhunih, kan tapi saya ingin berbisik di telinga dia. Oke, ini dengar para suami yang sukanya kayak gitu. Bi annal mar'ata la tastarihu lil 'uryi fi hadhil hal, bahwasanya perempuan itu tidak nyaman dengan keadaan telanjang seperti itu, tidak enak, merasa tidak enak. Walaupun si suami ini merasa enak dengan itu, kadang ya kata beliau nih, perempuan ini tidak merasakan kenyamanan dengan ketelanjangan seperti itu. Yaqulun Nabiyul Mahbub sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Idza ata ahadukum ahlahu falyastatira. Apabila salah satu dari kalian melakukan percintaan dengan istrinya, dengan istri kalian, maka hendaklah menutupi diri kalian. Wala yatajarrada tajarrudal ayraini ayil himarain, ya. Jangan sampai telanjang seperti halnya binatang. Wa tarwi as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Kata Sayyidah Aisyah, kata siapa nih? Ma ra'aha, ya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aha minni wa la ra'aituha minhu. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ra'aha minni. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melihat dariku. Artinya tidak melihat auratnya, ini maf'ulnya dibuang nih.
ma ra'aha minni. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat dari saya, ya, melihat aurat. Wa ra'aituha minni, dan pun sebaliknya saya tidak pernah melihat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melihat al-aurah. Jadi ini maf'ul dibuang dalam ilmu balaghah karena listihjan li dzikrihi gitu. Jadi asalnya ma ra'aha minni al-aurah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat aurat saya, dan pun juga saya tidak pernah melihat aurat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara akhlak saat bercinta yang ketiga adalah al-i'tina'u bi muqaddimatil jima'. Al-i'tina' bi muqaddimatil jima'. Jadi pasangan suami istri sebelum melakukan percintaan itu harus mementingkan dengan muqaddimah atau pemanasannya. Jadi sebelum permain dimulai, sebelum percintaan dimulai, itu harus muqaddimah terlebih dahulu, harus pemanasan terlebih dahulu. Kenapa itu penting? Karena untuk menjadi bekal fisiknya ketika saat bercinta nantinya. Wa tahyiatil jawi bima yunasibul maqam, mempersiapkan suasana yang enak, ya, sesuai dengan keadaannya. Itu penting. Faqad jaa fil hadis, karena diterangkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun minal ajzi fir rajul, ada 3 perkara yang menunjukkan akan kelemahan pada seorang laki-laki. Apa saja 3 perkara ini yang menunjukkan akan kelemahan pada seorang laki-laki? Yang pertama, ayyalqa man yuhibbu ma'rifatahu fayufariqahu qabla an ya'lama ismahu wa nasabah. Seorang laki-laki ingin berjumpa dengan seseorang, lalu dia berjumpa dengannya, kemudian dia berpisah sebelum dia mengetahui namanya siapa, dari mana, nasabnya seperti apa. Itu termasuk kelemahan pada seorang laki-laki. Yang kedua, di antara tanda kelemahan seorang laki-laki adalah ayyukrimahu ahadun fayarudda alaihi karamatah. Ada seseorang ingin memuliakan dia, menghormat dia dengan satu pemberian misalkan, lalu ia tolak. Tindakan tersebut ia tolak. Nah, ini merupakan tanda kelemahan seorang laki-laki. Yang ketiga, wathalithu ayyuqariba ar-rajulu jariyatahu aw zawjatahu fayusibaha qabla an yuhaddithaha wa yu'anisaha wa yudaji'aha fayaqdi hajatahu minha qabla an taqdi hajataha minhu. Yang ketiga yang menunjukkan akan kelemahan seorang laki-laki, dia datang pada budak perempuannya, berhubungan dengan budak perempuannya. Au zaujatahu, atau dia datang pada istrinya, kemudian dia melakukan percintaan dengan istrinya sebelum ia bercakap-cakap dengan istrinya, ya, sebelum melakukan pemanasan dengan istrinya. Sehingga apa yang terjadi? Fayaqdi hajatahu minha, akhirnya laki-laki tersebut merasa puas sedangkan istrinya belum puas. Qabla an taqdi hajataha minhu, dia sudah puas, istri belum puas. Ini nih yang menunjukkan akan kelemahan seorang laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami fil Firdaus. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم لا يقعن أحد على امرأته كما تقع البهيمة. Di hadis yang lain dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jangan pernah salah satu dari kalian melakukan percintaan dengan istrinya seperti halnya binatang. Jangan melakukan percintaan dengan istri kalian seperti halnya binatang. Gimana tuh binatang? Langsung, ya, tanpa harus ada muqaddimah atau pemanasan, langsung. Wal yakun bainahuma rasul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
hendaklah ada di antara suami dan istri itu ada penghubung terlebih dahulu, ada rasulnya. Qil, lalu dikatakan wa mar rasul. Jadi sebelum bercinta hendaknya ada rasul, kata Nabi. Ada orang yang bertanya, wa mar rasul, apa rasulnya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-qiblatu wal kalam. Al-qiblah ini ciuman, wal kalam percakapan. Jadi sebelum melakukan hubungan percintaan, maka jangan lupa ciuman terlebih dahulu, baru apa ya digabung, nggak masalah ya, nggak masalah. Bercakap-cakap lah terlebih dahulu. Ya, kemudian ciuman, ya baru hubungan percintaan itu dimulai. Jadi jangan sampai salah satu dari kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan percintaan dengan istri kalian seperti halnya binatang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami. Allahumma shalli ala sayyidina